الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Mutmainnah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan hajat kita. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Jami' Mutmainnah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi muqulatil salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qal faslun fi furudil ghusni isnani al awwalu an-niyatu asani ta'mimul badani bil ma. Faslun fil furudil ghusli, pasal ini menerangkan di dalam fardunya mandi. Ada yang namanya wujibatul ghusli, wajibnya mandi. Salah satu wajibnya mandi adalah iltiqal basyaratain, bersentuh dua kulit. Yang dimaksud dua kulit ini adalah ilaju hasyafati fil farji, yakni masuknya ujung kemaluan laki kepada kemaluan perempuan, hukumnya wajib mandi, termasuk haid wan nifas wal wiladah wal mautu. Ini 6 daripada wajibnya mandi. Di dalam wajibnya mandi itu hukumnya wajib dia mandi jika ia ingin melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang diwajibkan syaratnya bersuci, baik suci dari dua hadasin, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil hukumnya wajib dia berwudu. Kalau dia berhadas besar hukumnya wajib mandi. Begitu pula furudul ghusli isnani, fardu-fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, pertama adalah niat. Innamal a'malu bin, sungguhnya sempurna amal itu dengan niat. Andai kata orang mempunyai hadas besar dan dia mandi, kemudian dia tidak niat, maka mandinya tidak sah menghilangkan hadas besar. Baik dengan sebab junub ataupun zanabah ataupun haid dan nifas, hukumnya wajib niat. Wajib. Walaupun ada 6 wajibnya mandi, cukup diniat. Nawaitu ghuslal hadasil akbari fadl lillahi ta'ala.
Aku niat menghilangkan hadas besar karena Allah. Baik itu dzunub ataupun dengan sebab haid ataupun dengan sebab nifas, itu hukumnya wajib walaupun tidak disebutkan hadasnya, yang penting hadas besar. Ketika dia niat hadas besar, maka hukumnya terangkat semua hadasnya. Semua, walaupun dia berhadas berbarengan dengan dua hadas. Seperti apa? Orang berhadas besar dengan dua hadas. Umpama seorang wanita telah suci dari darah haid dan nifasnya, kemudian digauli oleh suaminya, berarti dia mempunyai dua hadas, maka wajib satu niat dan wajib satu kali mandi. Karena terangkat semua hadasnya. Hukumnya wajib niat. Niatnya nawaitu rabbal hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau dia mandi walaupun dia tidak niat, hukumnya tidak sah walaupun airnya itu habis. Itu air sekolam. Dipakai gayung itu. Air bakal habis tuh air kolom. Tapi dia nggak niat. Hukumnya nggak sah. Air cuman sedikit Pak Ustadz. Air cuman seember, cuman dibolongin itu. Dibolong, jadi kayak pancuran. Dibasahin ke seluruh badannya dengan niat cukup. Karena dengan sebab niat, maka terangkat semua hadas besar. Asani yang kedua, ta'mimul badani bil ma'. Sempurnain seluruh badannya dengan air. Kalau dia mandi wajib sempurna seluruh jasadnya dikenakan air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua dalam keadaan basah. Kemudian dalam keadaan rata basahnya. Kalau umpama ada sesuatu yang tertutup, kemudian tidak kena itu yang namanya air, maka hadas besarnya tidak terangkat kecuali bagian badan yang belum kena air itu disiram. Itu disiram. Dan tidak wajib mandi lagi. Cukup yang tidak kena air, cukup disiram, dibasuh. Beda dengan wudu. Beda dengan wudu. Kalau dia berwudu, umpama di bagian mukanya ada sesuatu yang belum sempurna di dalam basuhan muka walaupun cuma setitik, maka wudunya tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Karena permulaan yang dibasuh adalah bagian muka. Diulang tuh. Basuhan tangan nggak sah. Basuhan kepala nggak sah. Basuhan kaki nggak sah. Karena mukanya belum sempurna. Disiram tuh mukanya, baru basuh anggota wudu yang diulang. Berbeda dengan basuhan kaki. Basuhan kaki. Kalau bagian kaki ada salah satu belum sempurna basuhan kaki, masih kelihatan kering, cukup disiram kaki saja. Basuhan kepala, tangan dan muka sah. Karena hukum
daripada syarat ataupun arkanul wudu, rukun-rukun wudu adalah tertib. Karena di akhir yang belum kena maka cukup siram di akhir. Kalau bagian muka berarti ulang. Permulaan. Begitu pula jika orang sembahyang ternyata rakaat yang pertama dia tidak baca Fatihah. Dia baru ingat ketika ruku. Umpama rakaat kedua. Rakaat kedua dia ruku, dia ingat nggak baca Fatihah. Tadi dibaca langsung habis sujud, kemudian bangun langsung baca surah Alhaakumut Takasur. Ketika dia ruku baru ingat bahwasanya dia tidak membaca suratul Fatihah, dalam keadaan lupa, terusin sembahyang. Terusin. Kemudian dari ruku i'tidal, kemudian si sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian apa? Dia bangun. Dia bangun. Walaupun apa? Dia sholatnya nggak sempurna, nanti tambahin 1 rakaat. Karena dia nggak baca Fatihah. Fatihah itu hukumnya nggak perlu diulang takbir. Kecuali dia tidak niat di dalam awal permulaan sholat. Tanpa kalimat usolli, takbir aja udah. Allahu Akbar, dia nggak niat. Ketika tasawuf akhir dia baru ingat, ya Allah, tadi sembahyang kelupaan niat. Kelupaan, langsung sekep aja begini dah. Tanpa takbir dan tanpa nih, akhirnya sholatnya nggak sah. Wajib diulang. Karena innamal a'malu binniyat. Beda dengan basuhan anggota tubuh ketika di janabah. Maka basuhlah anggota tubuh yang tidak kena air. Dan tidak perlu yang namanya tertib di dalam basuhan. Karena seluruh anggota tubuhnya dalam keadaan berhadas. Dari mulai mana saja dia niat apa? Junub, hadas besar dikenain tuh. Salah satu anggota tubuhnya kena air, yang kena air itulah bahwa dia terangkat hadasnya dengan sebab basuhan air. Wa sununuhu, sebenarnya sab'atul asad. Sunah-sunahnya mandi itu ada 17. Wajibnya mandi, rukunnya cuma 2. Pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil sempurna. Pertama niat, yang kedua sempurnain basuhan badan dengan air. Tapi sunnahnya ada 17. Rukunnya 2, sunnahnya 17. Kasih tahu nggak nih? Yang pertama at-tasmiyatu ay qiraatul basmalati. Yang pertama baca bismillah biqalbi, di dalam hati. Baca bismillah, sunnah hukumnya. Yang kedua ghasul adza sawan kana zahiran kalmanin wa mukhaitin najasat kawadi wa madhi. Yang kedua adalah membasuh bagian yang kotor. Pertama tuh, umpama dia sedang junub, maka bersihkanlah sesuatu yang kotor di antara 2 selangkangannya. Ujung kemaluannya dibersihin. Makruh habis main capek tidur tanpa dibersihin.
Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Sunnah. Bersihin Bang Yus. Biar kagak kotor. Mentang-mentang capek habis macul 2 galengan. Langsung tidur. Itu makruh. Bang Yus, makruh. Ini. Maka menghilangkan makruhan itu harus dicuci, Cuk. Dicuci. Kemudian sunnah lagi menggosok gigi. Afdolnya itu dengan memakai siwak. Memakai siwak. Itu afdolnya. Kalau umpama kagak ada siwak, Pak Ustadz, sikat gigi. Udah selesai, kemudian dibasuh. Dia basuh. Nabi SAW ketika beliau akan mandi janabah, pertama beliau membersihkan sesuatu yang kotor di sekelilingnya. Tuh, dibersihin tuh di antara 2 kemaluannya. Udah bersih semuanya, pakai sabun. Kemudian sunnah berwudu sebelum mandi. Ditahfifi hadasih, untuk meringankan hadasnya. Adapun mandi yang kedua, adapun wudu yang kedua, itu hukumnya wajib. Wudu yang pertama sunnah. Tapi wudu yang kedua sesudah mandi hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika orang mandi, kan tangan kan bersih itu. Megang, kemaluannya batal. Kadang habis mandi, kadang-kadang kencing nggak? Termasuk sunnah. Sebelum dia mandi, sunnah kencing. Sunnah kencing. Kemudian pertama kali yang dibasuh, kalau dipakai gayung, ambil gayung dengan tangan kiri, kemudian dibasuh tuh bagian kanan tubuhnya 3 kali basuhan. Ambil lagi gayung yang sebelah kanan dengan tangan kanannya, basuh lagi bagian kiri. Disunnahkan 3 kali basuhan. Kemudian baru dibasuh bagian kepala. Sunnah basuhan 3 kali, sunnah basuhan bagian kanan dulu, bagian badan sebelah kanan 3 kali basuhan, basuhan sebelah kiri bagian badannya, kemudian baru kepala. Kemudian baru pakai sabun. Kemudian basuh sebelah kanan 3 kali, basuh badan sebelah kiri 3 kali, basuh lagi bagian kepala 3 kali. Itu kalau rumahnya masih pakai gayung. Masih pakai gayung. Kalau umpama air pancuran, ya shower, berarti badan kita aja yang bergerak. Badan kita yang bergerak. Kanan dan kiri kemudian atas. Dan sunnah lagi istiqbalul kiblati. Sunnah menghadap kiblat. Dan disunnahkan adalku. Disunnahkan adalku ini menggosok. Sunnah menggosok. Sebab kalau umpama kagak digosok, takut tidak rata. Dan disunahkan lagi perhatikan bagian lipatan-lipatan badan. Kalau memang badannya gede. Jopian ini. Ya kak? Kan ada lipatan tuh. Daerah perut, dada, perut begitu. Di bawah perut juga. Perhatian lagi tuh di bagian pusar. Bagian. Dan kadang mandi aja kadang pusar. Belum tentu kan. Tuh, perhatiin tuh pusar. Termasuk lipatan yang di belakang kuping nih. Mana nih? Nih belakang kuping kadang-kadang kelupaan apa?
kelupaan digosok. Tuh, perhatiin lipatan kuping, bagian luar, bagian dalam. Perhatiin itu. Termasuk lipatan-lipatan bagian nih, di sini nih kadang nih. Pinggiran mata, ame tengah-tengah mata, di antara itu. Tuh, perhatiin. Sebab kalau salah satu kagak kena, maka mandi janabahnya nggak sah, nggak terangkat hadas besarnya. Nanti di hari kiamat disiram dengan air yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk sunnah. Digosok. Kemudian sunnah digosok. Perhatiin bagian lipat-lipatannya. Kalau bagi orang laki dalam sunnah mandinya dalam keadaan berdiri. Sunnah bagi orang laki mandinya berdiri. Sunnah. Karena lebih gampang memperhatikan lipat-lipatan dan menghilangkan sesuatu yang kotor di antara selangkangannya. Kalau bagi orang perempuan ketika menghilangkan sesuatu yang kotor di antara selangkangannya, sunnah dalam keadaan duduk. Sunnah dalam keadaan duduk. Ketika duduk, kemudian dia membersihkan sesuatu yang kotor, nanti bekas sesuatu yang kotor, sunnah dikangkangin. Supaya apa? Biar rata sesuatu yang yang tidak kelihatan. Sunnah tuh. Ya enggak? Enggak boleh. Harus sempurna yang namanya mandi janabah. Kalau tidak sempurna salah satu anggota tubuh kita enggak kena air, hukumnya wajib disiram. Paham ya? Dari makruhnya mandi nih, sebelum mandi orang yang junub tidur ketika di janabah. Kemudian dia tidak membersihkan kotoran sesuatu yang kotor di anggota tubuhnya, itu makruh. Kemudian makruh lagi apa? Dia makan dan minum, makruh tuh. Begitu juga apa? Nambah mindo sebelum dia berwudu. Kalau mau mindo bersin dulu, baru kalau mindo dalam keadaan kotor, makruh. Nabi suruh wudu dulu. Tuh. Begitu juga makruh nyisir. Nyisir lagi janabah, makruh. Takut karena rontok itu kumpulin rambutnya, karena hukumnya wajib masuk karena berhadas besar. Tuh. Ya. Cukup. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa karim. Ya arhamar rahimin. Al-Fatihah wa Al-Fatihah. وبرمات الفاتحة وبمهجة الفاتحة بحق من أنزلت عليه الفاتحة افتح علينا فتحا مبينا وعلمنا من لدنك علما نافعا فإنك علام الغيوب دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.